Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Irma M, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Goa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dan didampingi oleh Bapak Jasman SPD MPD sebagai fasilitator dan Ibu Nur Azizah Syarif SPD MPD sebagai pengajar praktik. Saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif di SMK Negeri 1 Goa. Rancangan tindakan aksi nyata budaya positif di SMK Negeri 1 Goa, yakni 3S, sipakat tahu atau saling menghargai, sipakat biri atau saling memuliakan, dan sipakat ingat atau saling mengingatkan. Sebagai calon guru penggerak, saya harus memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman dan mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Oleh karena itu, saya berperang mewejawantahkan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid, dengan melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Demikian pula, di lingkungan dan komunitas sekolah saya di SMK Negeri 1 Goa, kami mewujudkan budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Salah satunya adalah budaya dari prinsip khas orang Makassar, yakni budaya positif sipakat tahu atau saling menghargai, sipakat lakbiri atau saling memuliakan, dan sipakat ingat atau saling mengingatkan. Rancangan tindakan aksi nyata budaya positif di sekolah akan berdampak memberi manfaat pada lingkup lingkungan sekolah, guru, siswa, dan semua warga sekolah. Antara lain, 1. Terciptanya kolaborasi dan sinergi yang baik antara guru, kepala sekolah, siswa, dan orang tua, serta lingkungan sekitar sekolah. Yang kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik bagi siswa dan semua warga sekolah karena tumbuh kesadaran dari dalam diri akan nilai-nilai baik yang menjadikan diri kita bernilai dan berharga. Yang ketiga, menguatkan karakter anak dan warga sekolah dengan pembiasaan disiplin positif yang membentuk perilaku tanggung jawab pada diri sendiri dan kepada orang lain melalui pembiasaan nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, lingkungan belajar yang aman dan nyaman yang berpihak pada siswa dan warga sekolah karena dapat menerapkan budaya sipakat tahu atau saling menghargai, sipakat lakbiri atau saling memuliakan, dan sipakat ingat atau saling mengingatkan. Rancangan tindakan aksi nyata yang kedua, yakni tujuan. Adapun tujuan aksi nyata yang kami lakukan di SMK Negeri 1 Goa adalah 1. Melestarikan prinsip-prinsip budaya yang sudah hampir tergerus oleh zaman, yakni budaya positif sipakat tahu atau saling menghargai, sipakat lakbiri atau saling memuliakan, dan sipakat ingat atau saling mengingatkan. Yang kedua, menginternalisasikan nilai-nilai baik dalam diri siswa sehingga tercipta disiplin positif yang akhirnya mewujudkan lingkungan positif yang nyaman dan aman dan mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, tumbuhnya karakter yang kuat bagi siswa melalui perilaku sipakat tahu atau saling menghargai, sipakat lakbiri atau saling memuliakan, dan sipakat ingat atau saling mengingatkan. Yang keempat, terwujudnya kolaborasi dan sinergi atas dasar saling percaya dan kekeluargaan dalam mencapai visi sekolah. Yang kelima, terwujudnya profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, tolak ukur. Budaya positif 3S, sipakat tahu, saling menghargai, sipakat lakbiri atau saling memuliakan, dan sipakat ingat atau saling mengingatkan berhasil jika 1. Tidak ada intimidasi baik fisik maupun psikis.
Tidak ada lagi perkelahian, bully, pelecehan, diskriminasi, dan pertengkaran, serta perilaku lainnya yang merendahkan harkat martabat dan derajat kemanusiaan. Yang kedua, perilaku toleransi bagi semua warga sekolah, saling menghormati, sopan, dan santun dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Yang ketiga, adanya perilaku saling mengingatkan, menasihati, dan memberikan manfaat satu sama lain dalam mewujudkan visi sekolah. Yang keempat, siswa, guru, dan warga sekolah bahagia, senang, sehat, aman, dan nyaman dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, ada perilaku saling peduli, empati, dan saling menjaga satu sama lain. Lini masa tindakan yang dilakukan pada minggu pertama: 1. Membuat kesepakatan dengan siswa terkait budaya positif 3S, sipakat tahu atau saling menghargai, sipakat layak beri atau saling memuliakan, dan sipakat ingat atau saling mengingatkan. Yang kedua, menyosialisasikan kesepakatan tersebut kepada semua guru, wali kelas, dan warga sekolah, dan manajemen sekolah yang terkait. Yang ketiga, memajang poster-poster di sekolah dan di kelas mengenai 3S, sipakat tahu atau saling menghargai, sipakat layak beri atau saling memuliakan, dan sipakat ingat atau saling mengingatkan. Pada minggu kedua, mulai melaksanakan budaya positif 3S, sipakat tahu, saling menghargai, sipakat layak beri atau saling memuliakan, dan sipakat ingat atau saling mengingatkan, dengan mengingatkan kembali indikator-indikator yang harus diimplementasikan dalam lingkungan sekolah, baik dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Pada minggu ketiga, guru melakukan observasi. Kemudian siswa melakukan penilaian diri dan penilaian teman sejawat. Minggu keempat, guru melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan bersama-sama dengan meminta pendapat dari semua pihak ataupun perwakilan siswa, guru, dan warga sekolah yang lainnya. Kemudian selanjutnya merencanakan program tindak lanjut. Dukungan. Adapun dukungan yang dibutuhkan dalam aksi nyata saya di SMK Negeri 1 Goa adalah: 1. Komitmen dari semua pihak warga sekolah, baik itu siswa, guru, kepala sekolah, komite, orang tua siswa, pengawas bina, dan lingkungan sekitar sekolah. Yang kedua, sinergi antar sektoral di lingkungan sekolah. Yang ketiga, motivasi yang kuat dari semua pihak. Yang keempat, kesamaan paradigma tentang pentingnya budaya positif di sekolah. Yang kelima, ide, gagasan, saran, dan masukan dari semua pihak. Dan yang keenam, yaitu partisipasi yang aktif dan berkelanjutan serta berkesinambungan dari semua pihak. Saya akan mendapatkan semua itu dengan mengoptimalkan nilai dan peran saya sebagai calon guru penggerak, yakni menginternalisasi nilai guru penggerak yang mendasari peran saya baik sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktik, menjadi coach bagi guru lain, dan mendorong kolaborasi dan mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada anak. Ini capaian khusus yang kedua inilah yang perlu disosialisasikan kepada semua warga sekolah supaya bisa mempraktekkan bagaimana memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada anak. Jadi pada dasarnya kurikulum merdeka ini mengharapkan guru memposisikan dirinya untuk menjadi pendidik yang menuntun dan berpihak pada anak. Jadi nanti akan bisa sebentar ada contoh-contoh bagaimana yang diharapkan itu. Kemudian selanjutnya menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata. Salah satu kegiatan ini adalah bagian dari capaian khusus yang ketiga ini, yaitu menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang kita lakukan ini adalah bagian dari capaian khusus yang ketiga ini, teman-teman sekalian.
Yang terakhir, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Jadi sebenarnya kami ini guru penggerak diberi tugas untuk bisa menjadi penggerak di sekolah, bagaimana mewujudkan lingkungan sekolah yang berpihak pada siswa. Itu intinya, teman-teman. Menggunakan hak anak. Jadi semua yang kaitan pada anak itu adalah dasar atau asasi. Bukan seperti itu, tetapi seperti benar yang disampaikan oleh Pak Irwan bahwa menghukum itu dengan mendidik. Sama juga dengan kita guru di sekolah. Kami memang sudah dapatkan materi tentang restitusi. Salah satu materi dari restitusi itu adalah yang ditampilkan oleh Pak Lurman ini adalah tentang bagaimana identitas gagal dan identitas sukses dan hukuman itu masuk dalam kategori identitas gagal. Jadi hukuman itu akan punya tugas, jadi sesuatu yang menyakitkan itu. Jadi yang diharapkan itu adalah disiplin yang pendekatan restitusi. Itu yang kami dapatkan di materi, dan makanya kami itu setelah mendapatkan materi ini, kami itu berharap semua teman-teman guru dapat materi ini, karena setelah kita dapatkan secara mendalam, kita akan paham bahwa yang diharapkan itu bukan hanya sekedar memukul fisiknya siswa atau memukul psikisnya siswa, tetapi harapannya adalah bagaimana siswa itu dengan konsekuensi yang diberikan muncul atau tumbuh motivasi intrinsik dalam dirinya atau kesadaran dalam diri mereka, dan itu akan berdampak jangka panjang dibanding dengan hukuman. Tapi ini ada perbedaan, jadi yang ditampilkan ini adalah bagian perbedaan bahwa hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, pasti menyakitkan Bapak Ibu. Misalnya disuruh mustaf, disuruh menulis sampai 500 kata, disuruh tidak pakai sepatu, apalagi ditempel, ditinju, ditendang, itu pasti menyakitkan. Yang kedua, tidak nyaman untuk siswa atau murid untuk jangka waktu panjang. Ini perbedaannya dengan kalau konsekuensi dan restitusi. Jadi ada tiga ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dan ini kemarin sempat terputus memang, belum sempat saya jelaskan, habis waktu karena sudah sore. Iya. Ini ada murid akan tersakiti, dan kalau kita laksanakan konsekuensi, anak dibuat tidak nyaman, tapi kalau restitusi yang kita laksanakan akan mendapatkan penguatan. Itu bedanya. Kemudian kalau hukuman yang kita berikan akan berdampak perilaku pasif agresif meningkat pada anak. Jadi bukan justru menurun, akan meningkat. Kalau konsekuensi yang kita berikan, maka penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, dan ketika restitusi yang kita lakukan, masalah akan terpecahkan. Itu bedanya. Terakhir, nih. Nanti bisa kita lihat bagaimana murid atau anak membenci peraturan kalau hukum yang kita berikan. Kalau konsekuensi yang kita berikan, murid atau anak akan menghormati peraturan. Dan kalau restitusi yang kita tindakan restitusi yang kita lakukan, maka murid atau anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Sehingga itulah diharapkan kita akan melaksanakan restitusi. Ini materinya panjang teman-teman. Kalau kita mau kasih materinya bisa sampai sore. Iya, kecuali kalau warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kesepakatan
Oh, gembira. Bentar lagi. Oke, mantap sekali dengan kelasnya. Oke, jadi sudah punya 3 kegiatan kelas. Yang pertama, kami bahas untuk saling menghargai. Yang kedua, kami sehat dengan kelas yang bersih dan nyaman. Dan yang ketiga, kami senang membuat perubahan. Semoga kegiatan kelas ini bisa dijalankan dengan baik sehingga kalian bisa belajar dengan nyamannya dengan baik. Oke, thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan disampaikan nanti kegiatan kelasnya yang disepakati oleh teman-teman. Kami menyepakati kegiatan kami senang di kelas. Senang. Pertama, kami senang di kelas. Kami senang Senang kelas. Oke, bisa sekali lagi bersama-sama. Bisa diulangi menjadi di sini. Kelas. Oke, kita sudah dapat kegiatan kelas yang pertama, yaitu kami senang. Bisa dijalankan ya? Iya. Yang disepakati tadi di kelasnya tentang kegiatan kelas sehari di lingkungan yang bisa dijalankan. Silakan Anissa. Kesepakatan kelas kami yang kedua yaitu kami bangga datang tepat waktu dan aktif di kelas. Oke, tadi disepakati apa? Kami bangga datang tepat waktu dan aktif di kelas. Oke. Bisa diulangi kegiatan kelas kedua bersama-sama? Mantap. Oke, kita kegiatan kelas ketiga. Siapa yang bisa membukakan yang disepakati tadi? Ya silakan, Mei. Kami damai dengan kelas yang aman. Kami damai dengan kelas yang bisa tulis kami damai dengan kelas yang aman. Oke, ini yang diyakini bisa dijalankan di kelasnya. Semoga kelas 10 KKM 1 ini bisa bicarakan ini dan menjadi kegiatan kelas dan bisa menjadi budaya di sekolah kita ya. Nanti kan di kelas-kelas lain itu mungkin dia punya kegiatan kelas yang berbeda. Tadi ada kegiatan kelas dan menyampaikan kegiatan kelas yang sudah disepakati. Silakan. Oke. Silakan disampaikan dulu. Yang pertama, kelas bersih adalah harapanku ragaku sehat. Kelas bersih ragaku sehat. Itu yang pertama ya. Dua, belajar nyaman dengan kelas bersih. Dan yang ketiga, Menjalin kekeluargaan dan kebahagiaan dalam kelas. jali ada pelajaran dan pelajaran dalam kelas. Oke, mudah-mudahan melalui ini bisa
sepakat bersama tadi ya. Yang pertama kelas bersih. Yang kedua, yang ketiga, oke, semoga dengan kelas ini bisa dijalankan ya. Jadi budaya positif di sekolah kita. Oke, thank you.